banyak sekali sebenarnya secara juridis formal yang harusnya menjadi konsideran dari Menteri Dalam Negeri untuk kemudian tidak semena-mena memindahkan tanpa due proses yang melibatkan stakeholdernya, terutama masyarakat Aceh. Tapi kan kemudian bau tidak enaknya langsung kerasa. Ya. Saya gitu melihat tuh bagaimana Gubernur Sumatera Utara pergi ke Aceh tanpa difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu dengan jumawa bilang, ya sudah kita kelola bareng. Lah, ya ini kan ibarat lu mau ambil tanah orang, lu bilang udah kita kelola bareng aja ini. Urusannya apa gitu ya? Udah kan? Ini kan ibarat kita masuk ke rumah orang, mulai sekarang nih punya gua ya. Udah kita kelola bersama nih rumah. Apa sih tanya orang Kemendagri apaan tuh? Lah, nggak koordinasi dengan kita Pak katanya. Wah kacau. Tuh, jadi kelihatannya opini global tuh kan. Mendagri dan apa namanya Gubernur Sumatera Utara ini memang tidak punya apa namanya ya. Ya future ideas-nya itu terhambat sebetulnya karena ada dengan mudah kita duga ada ketergesa-gesaan. Karena seolah-olah harus ada yang dia tergesa-gesa karena ada yang minta pasti kan. Itu buat gue kenapa ada potensi sebetulnya, tapi diam dulu. Artinya dugaan publik. Iya. Tapi kan kalau saya Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi PDIP dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menunjukkan kelasnya melawan arogansi Bobi menantu Jokowi yang hampir merebut 4 pulau dari Aceh guys. Hal ini diungkap oleh Rocky Gerung dan juga kader politisi PDIP Deddy Sitorus. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Apa sih? Kenapa tiba-tiba Menteri Dalam Negeri mematok ini jadi Pulau Sumatera Utara, bukan Pulau Aceh? Apa urgensinya kalau menurut Bung Rocky? Itu tindakan teknokratik yang buta sejarah. Oke. Jadi semata-mata karena buta atau ada di belakangnya motif-motif? Kita mau duga itu di belakangnya ada apa. Tetapi kendati pun ada motif. Mungkin di pulau itu potensi minyak ada di situ, potensi mineral ada di situ. Atau nikel lagi nih. Nikel boleh aja tuh. Tetapi ini jadi soal justru karena pulau-pulau itu diserahkan untuk dikelola oleh gubernur yang adalahnya mantunya Jokowi kan. Soalnya di situ sebetulnya kan. Mungkin kalau bukan mantu Jokowi, orang nggak akan bikin dugaan-dugaan itu tuh. Tetap publik menganggap pasti ada sedikit atau bahkan tebal dugaan publik bahwa itu berkaitan dengan ya perintah kekuasaan kira-kira. Tetapi yang lebih konyol yaitu ketidakpekaan pemerintah Mendagri lah dalam hal Mendagri untuk membaca psikologi dari rakyat Aceh. Intinya kan. Betul. Jadi sekali lagi Aceh itu tetap peka terhadap ya manipulasi kecil karena mereka menganggap kami menyumbang banyak pada negeri ini, dan trauma Aceh soal GAM, soal apa namanya tsunami itu masih ada di situ. Banyak aktivis Aceh yang justru menarik diri dari politik karena nanti akan ada stigma lagi itu. Tiba-tiba ada urusan ini. Jadi kelihatannya kajian historis itu tidak diperhatikan. Iya. Padahal jelas sekali nih jejaknya dari mulai apa namanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 56, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 yang menetapkan Aceh jadi daerah istimewa. Lalu ada lagi apa ini 26 Mei 59. Banyak sekali sebenarnya secara juridis formal yang harusnya menjadi konsideran dari Menteri Dalam Negeri untuk kemudian tidak semena-mena memindahkan tanpa due proses yang melibatkan stakeholdernya, terutama masyarakat Aceh. Itu yang saya maksud tadi. Konteks politiknya sudah benar bahwa kekuasaan negara ini sistemnya republik. Konteks politiknya, konteks hukumnya oke. Pasti diketahui bagaimana pembagian pulau-pulau ini, tetapi konteks ideologinya itu tidak dipahami dan konteks sejarahnya, konteks sosiologisnya, politiknya itu soalnya. Jadi kelihatannya mungkin buat sementara kita anggap kegegabahan, tetapi di belakang gegabah itu orang akhirnya melihat di situ pasti ada tukar tambah politik di situ. Karena apalagi motif. Nah ini kan yang langsung muncul di publik kan, karena kemudian kita melihat satu rekaman video di mana Luhut Panjaitan pada waktu itu di depan DPR bicara tentang bagaimana investor kecewa ketika berkunjung ke daerah pulau itu. Mereka harus naik mobil sampai 16 jam atau berapa jam saya nggak tahu. Tapi itu kemudian dikaitkan oleh publik, ini kan latar belakangnya karena ada sumber daya alam di sana yang mau diambil.
Jadi kesempatan kita hari ini melihat membuka lebih jauh sebetulnya latarnya apa itu. Ya, Hanya guys. karena efisiensi administrasi. Kelihatannya enggak. Membongkar ini Ya, guys karena PDIP. secara geografis dia berhadapan langsung dengan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tapi kan kemudian bau tidak enaknya langsung kerasa, ya. Saya gitu melihat tuh bagaimana Gubernur Sumatera Utara pergi ke Aceh tanpa difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, lalu dengan jumawa bilang ya sudah Ya, kita kelola bareng. Lah, Ya, itu ini kan ibarat lu mau ambil tanah orang, lu bilang udah kita kelola bareng aja ini. Ya. Urusannya apa gitu ya? Nah, jadi itu pintu masuk untuk menilai bahwa bahkan gubernur Sumatera Utara itu menganggap bahwa apapun akan dia punya kok. Jadi aja antara gue kasih bagian yang main Gua carikan lah, investor, gitu. lu tenang aja gitu ya kan. Itu Ini juga- kan ibarat kayak masuk ke rumah orang, Dan- mulai sekarang nih punya gua ya. Lah kita kelola bersama nih rumah. Ini apa sih? Nah, Saya tanya orang Kemendagri, apaan tuh? Lah nggak koordinasi dengan kita Pak katanya. Wah Ya, kacau. bukan soal nggak koordinasi. Dari awal memang Bobi merasa itu udah dikasih ke dia kan. Jadi arogansi itu yang menyebabkan Timbul. dengan mudah dibilang ya gue datengin aja tuh ada yang backup gue. Kira-kira begitu kan. Jadi Ya. secara tidak sadar dia sudah dipermainkan dengan Halusinasinya sendiri. dia terhadap kekuasaan. Oke, nah itu yang kemudian begitu melihat video itu saya langsung komen, saya langsung teriak, oh ini nggak bener gitu, Ya. nggak boleh gitu kan. Tapi saya salut tuh dengan Gubernur Aceh, dia tunggu tuh barang mendarat, lalu istirahat, ya kan. Terus pas datang itu dia bilang ya Bapak tadi sudah saya tunggu, katanya Bapak capek-capek, sekarang saya ada urusan. Ngomong aja sama bapak-bapak ini, terus ditinggal. Saya nggak kebayang tuh kayak apa luka Ya, batinnya itu. Artinya pertandingan psikologi antara Gubernur Sumatera Utara yang adalah bagian dari dinasti Jokowi dan Gubernur Aceh yang adalah bagian dari sebut aja sifat dari Aceh itu yang tidak mau disinggung harkatnya. Ya. Aduh, dia tinggalin aja. Dan saya kira masyarakat Aceh sudah cukup sabar ya. Kenapa? Sabar. Proses sejarah kita udah panjang banget ya. Kenapa sih nggak ada sedikit pun keinginan untuk membangun dialog dulu, berproses ya. Tidak ujuk-ujuk gitu kan, memaksakan ya. karena ada otoriti di mereka. Langsung aja tuh ditetapkan udah ini sekarang punya Sumatera Iya Utara. lah, itu yang Karena jadi apa? masalah, Mau guys. didaftarkan ke PBB. Dalam hati saya pusing. Urusannya apa sama PBB ya? Ini yang krusial. Prabowo pasti mulai menangkap bahwa ini akan jadi soal internasional. Ini akan membangkitkan lagi imajinasi tentang Aceh merdeka. Yang sampai sekarang kalau kita keluar negeri kan ketemu dengan teman-teman Aceh atau teman Papua itu di New York atau di London itu isu ini tetap ada loh. Jadi ini Laten tetap. ya istilahnya tepat itu laten ada di situ. Nah ini memicu untuk punya imajinasi lagi. Itu bikin repot lagi pada Pak Prabowo. Betul, betul. Jadi wajar kalau banyak orang berpendapatnya apaan sih emang sengaja bikin gaduh gitu. Ya itu dimensi itu yang orang lihat. Apa memang ada ketidaksengajaan yang disengaja kira-kira Ya, begitu. ya. Ketidaksengajaan yang disengaja. Berarti nggak sengaja dong. Sengaja dong. Aduh, ya kita berharap Pak Prabowo mengembalikan ini ke relnya sehingga kita nggak perlu ribut-ribut. Pasti. Karena tidak ada urgensi kalau saya pribadi. Benar. Tiba-tiba harus ke Sumatera Utara, nggak ada. Orang Sumatera Utara juga selama ini nggak pusing tuh. Mau itu Aceh ya. atau apa, toh pulau-pulau kecil doang gitu. Kurang banyak apa Pulau Sumatera Utara, niasnya begitu luas, nggak bisa-bisa dibangun sampai hari ini. Ngapain lu nambah-nambah pulau, kan kira-kira gitu. Ya itu. Jadi konsekuensi Iya dari sih. meletupnya ide ini, isu ini itu membuat ya konsolidasi politik Prabowo itu juga mundur lagi tuh kan. Karena betul. tetap Aceh, Papua nih masih jadi soal terus. Ya. Masuk lagi Aceh tuh. Bagaimana kalau diplomasi antara Papua dan Aceh kemudian jadi petisi internasional lagi? Yes. Oh, memang pemerintah itu hanya ingin merampok. Ya, itu soal yang nggak pernah diduga, tapi nggak ada kemampuan kita untuk membaca itu. Ya. Di balik itu apa impactnya bagi opini publik Betul. Jadi dan kelihatannya opini global terutama. Mendagri dan apa namanya Gubernur Sumatera Utara ini memang tidak punya apa namanya ya Ya, ya future ideasnya itu terhambat sebetulnya karena ada dengan mudah kita duga ada ketergesa-gesaan Yeah. karena seolah-olah harus ada yang
dia tergesa-gesa karena ada yang minta pasti kan. Betul. Itu buat gue kenapa ada potensi sebetulnya tapi diam dulu. Artinya dugaan publik. Iya, iya, ya. Tapi kan kalau saya nangkep kan nggak ada semacam tidak ada kepekaan sejarah ya Nah, itu- dari seorang iya. menteri dalam negeri. Ya, itu lebih Bahwa penting. isu ini bukan isu yang mudah gitu, bisa meletup gitu ya. Kalau dia bikin itu misalnya perbatasan Jambi Bengkulu, saya kira nggak akan heboh kita. Tapi ini kan Sumatera Utara dengan Aceh, ada sesuatu yang lu harus pikirkan gitu loh sebelum melangkah. Kan harusnya seperti itu. Ya mestinya dimulai dianalisis siapa yang melakukan ukuran, tapi pada akhirnya kenapa itu Mendagri akhirnya membenarkan kan Iya, iya. prosedur itu yang harus Nanti di- kita dengar nanti kalau sudah rapat di DPR kita mau dengar kejujuran ya kejujuran dari nanti. Tapi kalau kami bersikap bahwa harus dibatalkan itu keputusan Oh, udah ada Mendagri. sikap resmi, Ya, partai itu ya. akan sikap kita seperti itu. Balikin, nggak perlu sekarang ribut-ribut. Ya. Dialog silakan di sana. Kalau masyarakat Aceh nggak mau, ya terserah mereka. Nggak ada yang mengharuskan sekarang misalnya. Oke guys, jadi keren ini guys, Bang Rocky Gerung dan Deddy Sitorus adalah orang-orang yang cerdas dan berani menyuarakan suara-suara kritis demi kebenaran guys. Jiwa oposisi dari kader PDIP ini terus bereaksi dan makin tak terkendali. Tidak sia-sia berharap dari partai PDIP, partai yang satu-satunya yang berani bersuara lantang dan selalu mengedepankan demokrasi untuk Indonesia guys. Selain itu juga Bu Mega pun tak salah memilih Gubernur Aceh seperti Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM, lulusan terbaik Akmil Libya, ahli strategi, jadi nyalinya sudah benar-benar teruji. Terbukti Gubernur Aceh Muzakir Manaf tegas menolak dan tak ingin berunding dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution soal wacana 4 pulau sengketa untuk dikelola bersama-sama. Muzakir Manaf mengatakan permintaan pengelolaan bersama 4 pulau tersebut tidak masuk akal, mengingat pulau tersebut berada di wilayah Aceh sehingga pihaknya mengabaikan ajakan dari Bobi untuk membahas pengelolaan bersama. Jadi untuk Bu Mega semoga terus selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, amin. Dan semoga partai PDIP benar-benar menjadi partai garda terdepan untuk menjaga demokrasi ini guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.